Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman online, kembali lagi bersama saya Rosdani Dewi. Dalam video kali ini, saya akan membahas modul dengan tema akuntansi dan subtema persamaan dasar akuntansi. Nah, modul ini cocok banget nih buat kelas 12 SMA. Yuk kita simak penjelasannya. Oh iya teman-teman, sebelum membahas lebih jauh lagi nih, kalian tahu nggak sih apa pengertian persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan dasar dari ilmu akuntansi pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika loh teman-teman yang bernama Luca Pacioli yang hingga kini dikenal sebagai bapak akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki untuk dapat memahami ilmu akuntansi. Jika pemahaman kita tentang ini cukup, kita dapat memahami bagaimana akuntansi bekerja. Nah, persamaan dasar akuntansi memiliki 3 komponen dasar, di antaranya yang pertama harta, yang kedua utang, dan yang ketiga modal. Akuntansi menjelaskan bagaimana hubungan ketiga komponen tadi dalam sebuah persamaan, yaitu harta atau aset sama dengan utang atau liabilitas ditambah dengan modal atau ekuitas. Dari persamaan ini disimpulkan bahwa harta adalah harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Utang ditulis terlebih dahulu sebelum modal, yang artinya utang memiliki hak klaim terlebih dahulu dibandingkan dengan modal. Sebagai contoh, jika terjadi kebangkrutan yang mengharuskan dijualnya aset-aset perusahaan, maka utang harus terlebih dahulu dibayar. Sisa aset dapat dikembalikan kepada pemilik setelah semua utang dilunasi. Aset sama dengan utang ditambah dengan modal, artinya kedua sisi harus seimbang atau balance. Konsep inilah yang menjadi dasar pencatatan transaksi dalam akuntansi, yaitu double entry system. Setiap transaksi harus dicatat di dua sisi debit dan kredit agar neraca selalu seimbang. Oh iya teman online, di awal sudah saya sampaikan bahwa komponen persamaan dasar akuntansi ada 3. Di antaranya yang pertama aset adalah seluruh sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan maupun individu yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi. Sedangkan hutang adalah kewajiban yang timbul akibat aktivitas di masa lalu. Aktivitas tersebut biasanya berbentuk penundaan pembayaran ataupun pinjaman uang. Lalu yang terakhir ada modal. Modal adalah sejumlah aset baik berupa uang tunai maupun aset lain yang disetorkan sebagai sumber daya untuk menjalankan perusahaan. Modal bertambah disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama karena adanya setoran modal itu sendiri, dan yang kedua adalah karena pendapatan. Sedangkan modal berkurang juga disebabkan oleh 2 hal, yaitu karena adanya PRIV dan beban-beban. PRIV adalah penarikan dana yang dilakukan pemilik untuk kepentingan pribadi. Nah, teman online, setelah mengetahui apa saja yang mempengaruhi bertambah dan berkurangnya modal, maka didapatkan fungsi turunan dari persamaan dasar akuntansi yang awal mulanya harta sama dengan utang ditambah modal menjadi harta sama dengan utang ditambah modal disetor dikurang PRIV ditambah pendapatan dikurang beban. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh perhitungan persamaan dasar akuntansi. Contoh soalnya yaitu Pak Bintang, seorang arsitek, memutuskan untuk membuka usaha jasa desain interior dengan nama Civi Bintang. Pada tanggal 1 Agustus 2021, ia menanamkan modal sebesar 150 juta dalam bentuk kas. Transaksi ini akan menaikkan jumlah aset dan modal dalam jumlah yang sama, yaitu masing-masing 150 juta. Nah, seperti rumus yang sudah kita pelajari di awal, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Dalam kasus ini, aset bertambah dalam bentuk kas sebesar 150 juta dan modal juga bertambah sebesar 150 juta. Gimana nih teman online? Udah bisa dong cara perhitungannya? Coba kalian persiapkan kertas dan alat tulisnya untuk latihan soal berikut ini.
Nah, kira-kira ada yang sama gak nih jawabannya? Oke, jangan risau karena saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal ini. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa soal ini adalah lanjutan dari soal yang ada di dalam contoh. Oke, CV Bintang membeli peralatan kantor berupa beberapa unit laptop dan alat desain lainnya senilai 70 juta secara tunai. Nah, karena kita membeli peralatan kantor secara tunai, otomatis kas kita berkurang sebesar 70 juta dan kas kita tersisa 80 juta. Lalu peralatan kita bertambah sebesar 70 juta. Karena persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan utang ditambah modal, maka total aset harus balance dengan utang ditambah dengan modal. Aset kita jika ditambahkan kas dengan peralatan, maka akan memberikan total sebesar 150 juta sama dengan jumlah modal kita yaitu 150 juta. Nah, di soal kedua ini ada yang benar gak nih? Oke, saya jelaskan. CV Bintang membeli beberapa rim kertas dan perlengkapan kantor lainnya senilai 16 juta dan berencana baru akan membayarnya 3 bulan kemudian. Maka dari transaksi ini, aset kita berupa perlengkapan bertambah 16 juta. Karena kita akan membayar 3 bulan kemudian, maka hutang kita bertambah sebesar 16 juta. Total aset kita jika dijumlahkan sebesar 166 juta dan total utang ditambah modal sebesar 166 juta. Nah, gimana nih teman online? Sampai soal terakhir ini, apa ada yang bisa menjawab semuanya dengan benar? Oke, coba kita bahas sama-sama ya. CV Bintang menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa desain yang telah diberikan sebesar 12 juta. Maka, dari transaksi ini kita dapat menyimpulkan bahwa pendapatan kita bertambah sebesar 12 juta di kolom modal. Lalu aset kita berupa kas bertambah 12 juta. Total aset sebesar 178 juta dan total utang ditambah modal sebesar 178 juta. Oke, pembahasan kita kali ini sudah selesai nih teman online. Gimana nih, apa kalian sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan taruh di kolom komentar ya. Baiklah, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.